Hey guys, welcome back. Nah guys, kali ini gue akan ngebawain alur cerita film yang udah lama kita tunggu-tunggu nih. Ya apalagi kalau bukan Venom Let There Be Carnage. Film ini merupakan sequel kedua dari Venom yang dirilis tahun 2018 dan akan melanjutkan cerita mengenai Eddie Brock yang harus akur dengan simbiot atau parasit alien dalam tubuhnya yaitu Venom. FYI ya guys, di akhir cerita Venom 2018, si Eddie Brock ini kan diundang oleh Cassidy, sang pembunuh berantai keji ke dalam penjara. Si Cassidy ini ingin kenalan sama Brock dan mengatakan kalau dia pasti akan keluar dari sel dan akan membuat pembantaian besar-besaran atau carnage. Jadi di akhir cerita itu kita udah bisa tebak ya film Venom kedua ini akan mengarah ke mana. Dan juga di akhir video ini gue juga akan menjelaskan mengenai penggabungan Venom Universe dengan Spider-Man. Baiklah guys, sebelum gue mulai alur ceritanya, yang belum subscribe monggo di subscribe, yang udah makasih ya. di awal cerita kita di flashback dulu nih guys ke tahun 1996 di St. Estes Home for Unwanted Children atau rumah tempat anak yang tidak diinginkan. Cletus Cassidy, sang pembantai, terlihat tidak bisa berbuat apa-apa ketika teman atau pacarnya bernama Francis dipindahkan ke Ravencroft. Si Francis ini memiliki kekuatan mengendalikan suara Sonic. Dalam perjalanan menuju Ravencroft, Francis mencoba melarikan diri, tapi berhasil digagalkan oleh seorang polisi bernama Mulligan. Di Ravencroft, Francis dimasukkan ke dalam sel yang super ketat. Gak ada suara sedikit pun. Jadi dia gak bisa ngegunain kekuatannya untuk kabur. Nah guys, kita kembali ke masa kini. Eddie sedang diberitahu oleh detektif Mulligan kalau si Cassidy ini ingin bertemu lagi sama Eddie. Tujuannya apa? Si detektif pun nggak tahu. Venom yang di dalam tubuh Eddie mendadak ingin caplok tuh kepala detektif karena dia nggak suka sama cara si detektif. Tapi dia dicegah oleh Eddie dan akhirnya mereka berdua pun adu mulut di dalam kamar mandi. Setelah mereka berdua tenang, Eddie kemudian mengatakan ke detektif kalau dia telah bersedia. Eddie pun menuju kembali ke penjara San Quentin untuk bersua dengan Cassidy. Si Eddie ini bingung, ngapain sih nih orang memanggil dia terus? Cassidy hanya bilang kalau dia suka sama Eddie ini dan minta Eddie untuk mencetak beberapa patah kata di koran untuknya dan nanti dia akan menceritakan pengalaman hidupnya ke Eddie. Sebelum keluar dari sel, Venom memperhatikan coret-coretan yang ada di tembok sel. Sesampai di apartemen, Venom langsung menggambar apa yang dia lihat tadi di tembok menggunakan tangan Eddie. Hasil gambarannya asli mirip banget dan cepetnya luar biasa. Dia terus menggambar, tapi si Eddie ini masih aja nggak ngerti sama gambar tersebut. Si Venom akhirnya mengatakan kalau dia tahu di mana letak korban-korban Cassidy dikuburkan. Para polisi pun datang ke lokasi yang ditemukan oleh Venom. Di sana ditemukan banyak sekali mayat yang terkubur. Karena kejadian ini, pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup Cassidy dengan mengeksekusinya karena semua bukti telah diketemukan. Nah, kembali ke apartemen Eddie nih, Venom masih belum puas dengan hal ini. Karena kan si Eddie pernah janji sama dia untuk bisa makan orang-orang jahat. Tapi sampai sekarang belum kesampaian guys. Sedangkan Venom ini udah sangat lapar. Ya udah, Eddie nyuruh Venom makan aja tuh ayam-ayam di apartemen. Si Venom bilang nggak bisa karena tuh ayam udah jadi sahabatnya. Asli kocak nih Venom, bersahabat kok sama ayam. Eddie tetap ngotot untuk nggak bolehin Venom makan orang. Cukup makan kepala ayam sama coklat aja. Venom nggak peduli, dia udah lapar. Eddie mau nggak mau terpaksa nurut sama Venom dan pergi membeli coklat di toko Mrs. Chen. Tapi sampai sana coklatnya nggak ada, lagi kosong. Si Venom nyaranin untuk makan aja si Mrs. Chen ini. Mendengar itu, Mrs. Chen mulai ketakutan. Eddie pun pergi melaksanakan rencana lainnya, yaitu ke kandang ayam. Karena nggak ada coklat, ya ayam pun terpaksa dimakan sama Venom. Si Venom ini nggak suka makan kepala ayam. Dia bilang rasanya aneh dan otaknya kecil banget. Dia udah nggak mau lagi makan ayam. Si Eddie yang lagi diomelin sama Venom mendadak dapat telepon dari Anne, mantan kekasihnya. Dia menerima panggilan itu sambil bergelantungan di atap. Si Anne ngajak Eddie ketemuan. Si Eddie sama Venom seneng banget guys mendengar itu. Nah, mereka berdua pun langsung pergi menemui Anne sambil hatinya berbunga-bunga. Tapi guys, ternyata si Anne pengen ketemu Eddie hanya untuk mengabarin kalau dia udah tunangan sama Dr. Dan.
Si Eddie dan Venom langsung patah hati. Dia pura-pura nggak kenapa-napa, tapi akhirnya kelihatan juga kalau dia kecewa dan langsung pergi dengan hati yang gundah gulana. Keesokan harinya si Venom ingin menyemangati Eddie yang lagi sedih dan sibuk membuat harapan untuk Eddie. Si Venom ini kocak banget, dia memasak sambil bernyanyi. Udah gitu masakannya kacau, dapur jadi berantakan banget. Dia pun mengambil surat-surat untuk Eddie. Nah, di dalam surat-surat itu, si Eddie melihat ada postcard dari Cassidy. Dengan hanya membaca postcard itu, si Eddie ini udah bisa tahu kehidupan kecil Cassidy. Pada waktu kecil, si Cassidy mendorong neneknya dari tangga hingga tewas dan menyetrum ibunya hingga tewas juga. Asli kejam banget nih orang. Dia kemudian dimasukin ke tempat St. Ethel Home for Unwanted Children. Di sana dia bertemu sama Francis yang membelanya. Mereka pun jatuh cinta. Eddie kemudian pergi menemui Cassidy untuk yang terakhir kalinya. Di dalam penjara, si Venom ini kocak. Dia bilang kalau dia ngerasa lagi di all you can eat buffet karena melihat banyak sekali orang jahat yang dia bisa makan. Di dalam, Eddie bertemu sama Cassidy. Si Cassidy ini memancing-mancing amarah Eddie dengan mengatakan kalau mereka berdua ini sama-sama menjadi biang masalah. Apalagi si Eddie ini dianggap telah menewaskan ibunya sendiri karena kelahirannya. Bukan Eddie yang murka guys, tapi malah Venom. Dia menghajar Cassidy. Cassidy pun mengambil kesempatan ini dengan menggigit tangan Eddie. Setelah menggigit, si Cassidy ini sadar kalau itu bukan sembarangan darah. Dia malah langsung menelan sisanya, yang kayak benih gitu ya guys. Nah, kembali ke Eddie dan Venom. Eddie ini marah banget sama Venom yang nyerang Cassidy di penjara. Dia marah karena si Venom ini berani nunjukin dirinya di sana. Padahal ada polisi. Kalau ketahuan gimana? Bisa ditangkap mereka dan dibawa ke Area 51. Kan berabe kalau begitu. Si Venom bela diri, ya namanya juga Venom, mana mau dia ngalah. Mereka berdua pun cecok kayak pasangan suami istri. Si Venom emosi karena dihina oleh Eddie. Dia langsung menghajar hidung Eddie sampai patah, sehingga Eddie kesakitan. Venom menyembuhkannya, tapi langsung dipatahin lagi guys, asli kocak. Mereka berdua pun berkelahi. Venom ini tingkahnya kayak pacar yang lagi ngamuk karena ketahuan pasangannya nyelingkuh. Semua barang dipecahkan dan dibuang keluar, termasuk TV kesayangannya Eddie. Eddie pun menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya. Si Venom langsung keluar dan memasuki orang yang kebetulan ada di luar apartemen. Sebelum pergi, si Venom nyempat-nyempatin untuk ngancurin motor Ducati milik Eddie. Stres Eddie ngeliat itu. Venom pun pergi dengan memasuki tubuh orang lain sambil ngasih jari tengah ke Eddie. Nah guys, kita balik ke Cassidy yang sedang ngadepin hukuman mati. Dia akan disuntik hingga tewas. Eksekusi ini disaksikan oleh sipir penjara dan para undangan lainnya. Tapi guys, pas hukuman sedang dijalankan, ada kejadian yang aneh di dalam tubuh Cassidy. Dia seperti kesakitan, tubuhnya kejang-kejang. Benih Venom yang ada di dalam tubuh Cassidy memberontak. Benih tersebut keluar dan menghancurkan ruangan. Benih tersebut berubah wujud menjadi Carnage, makhluk yang lebih ganas dari Venom. Carnage ngamuk dan membantai semua orang yang menghalanginya. Para penjaga kelihatan gak mampu melawannya. Tembakan mereka gak ada yang mempan. Satu persatu para penjaga dihabisi, termasuk sipir penjara yang dimakannya. Cassidy dan Carnage pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Kita kembali lagi ya ke Eddie. Dia lagi sibuk bersihin rumah yang udah kayak kapal pecah. Setelah itu dia terlihat santai nonton TV yang baru aja dia beli karena yang lama udah dihancurin oleh Venom. TV 65 inch Sony Bravia 4K ya coy. Eddie pun didatengin oleh detektif Mulligan. Eddie bilang kalau dia udah tahu berita kaburnya Cassidy dari penjara. Sang detektif nanya ke Eddie, apa dia tahu kemana kira-kira Cassidy? Si Eddie bilang, mana dia tahu. Ya udah kata detektif, si Eddie disuruh hati-hati karena si Cassidy bisa aja datang untuk balas dendam karena Eddie yang membuatnya dihukum mati. Eddie pun mempelajari gambar-gambar yang dibuat oleh Venom dan dia pun pergi untuk menyelidiki ke tempat Cassidy tinggal sebelum dia dipindahkan ke tahanan. Dia pun mengetahui kalau tujuan Cassidy itu untuk mencari Francis, kekasihnya dulu. Dia pun mengabari detektif Mulligan akan hal tersebut. Sementara itu si Venom sedang pindah-pindah tubuh manusia untuk didiami. Tapi guys, tubuh-tubuh tersebut nggak ada yang cocok sama dia. Dia pun membentuk dirinya sendiri dan ikut dalam pesta topeng. Jadi orang-orang di sana ngira kalau itu kostum, padahal bukan ya. Dia menikmati pesta tersebut. Tapi ya pada akhirnya dia harus pindah tubuh lagi karena nggak cocok. Si Venom terlihat lemas karena pindah-pindah terus. Dia pun mendatangi Mrs. Chen untuk minta bantuan.
Sedangkan Cassidy pergi mencari keberadaan Francis. Dia pun akhirnya mengetahui kalau Francis berada di Ravencroft. Mengetahui itu, langsung deh si Cassidy meluncur ke sana. Tanpa buang-buang waktu, dia langsung masuk ke dalam ruangan di mana Francis ditahan. Dia menghabisi dokter yang menahan Francis. Habis itu, dia langsung menghancurkan sel kedap suara Francis. Para petugas Ravencroft mencoba menggagalkan rencana mereka. Tapi apa daya guys, nggak sanggup mereka melawan. Francis ingin membantu Cassidy dan Carnage. Dia menggunakan kekuatan sonicnya melawan helikopter. Tapi guys, bukan hanya helikopter yang oleng, Carnage juga ikutan kesakitan. Karena kan kelemahan dia itu api dan suara. Jadi suara Francis menyakitinya. Mereka berdua pun langsung kabur. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan tamu undangannya hanya 3 orang, yaitu Eddie, Venom, dan Detektif Mulligan. Setelah kejadian ini, Detektif Mulligan langsung menciduk Eddie. Dia yakin kalau si Eddie ini menyembunyikan sesuatu. Bukannya menjawab, si Eddie malah minta untuk menghubungi seseorang. Ya siapa lagi kalau bukan mantannya si Anne. Si Anne langsung datang menemui Eddie. Eddie pun menjelaskan semuanya ke Anne. Dia juga minta tolong Anne untuk mencari Venom. Si Anne kaget mengetahui kalau Venom masih hidup. Dia kira Venom udah tewas di film Venom yang pertama. Anne langsung pergi ke toko Mrs. Chen untuk mencari Venom. Pas di sana, si Anne kaget juga mendengar sikap Miss Chen yang keras dan bahkan mengumpat Dr. Dan. Langsung dah si Anne tahu kalau dia sedang berbicara sama Venom, bukan Mrs. Chen. Karena udah kepergok, si Venom menampakkan dirinya. Awalnya Venom gak mau menolong Eddie, tapi Anne berhasil membujuknya. Venom pun datang ke kantor polisi dengan merasuki tubuh Anne. Eddie berhasil dilarikan dari sana. Setelah di luar, si Venom masih nggak mau untuk masuk ke dalam tubuh Eddie. Dia minta Eddie untuk minta maaf dulu ke dia. Permintaan maaf yang benar tulus, tanpa paksaan, bujuk boneng. Kadang nggak ada pilihan lain, Eddie pun menuruti permintaan Venom dan meminta maaf. Sementara itu, Detektif Mulligan menemukan Cassidy yang lagi asik jalan tanpa merasa ada dosa. Sang detektif pikir dia bisa menangkap Cassidy sendirian. Udah belagak kayak pahlawan. Malah dia yang ketangkap. Sedangkan Francis pergi ke apartemen Eddie untuk menangkapnya. Tapi Eddie nggak ada di apartemen. Si Francis pun pergi untuk menangkap Anne. Karena kalau Anne udah ketangkap, Eddie bakal datang untuk menolongnya. Dr. Dan mengabarkan ke Eddie kalau Anne telah diculik. Eddie sama Venom langsung meluncur ke lokasi perkawinan untuk nyelamatin Anne. Setelah tiba, si Venom kaget guys ngeliat Carnage. Dia takut dan nyuruh Eddie kabur. Eddie terus bujuk Venom untuk keluar, tapi dia tetap nggak mau. Si Eddie pun ngejanjiin Venom untuk boleh makan siapa aja di ruangan itu selain sang pastor. Mendengar itu, Venom langsung keluar dan menyerang. Francis mencoba membantu, tapi kekuatannya malah nyakitin Carnage juga. Karena kesakitan, si Carnage langsung menampar Francis. Duel kedua alien ini pun tak terhindarkan. Si Venom terlihat nggak mampu ya guys ngelawan Carnage. Tapi untung dia dibantu sama Dr. Dan yang menyiram bensin ke arah Carnage. Carnage kesakitan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Venom untuk ngelawan balik. Bunyi lonceng gereja mengganggu pertarungan kedua alien ini. Mereka berdua kesakitan mendengar suara lonceng dan terpaksa bersembunyi. Jadi pertarungan terpaksa dilakukan oleh Eddie dan Cassidy doang, tanpa ada Venom dan Carnage. Suara lonceng pun berhenti, pertarungan lanjut kembali. Sedangkan Francis sibuk ngelawan Detektif Miller. Dia terlihat dendam banget sama tuh detektif, karena menembak matanya dulu. Setelah merobohkan Venom, Carnage pergi dengan membawa Anne. Setelah sampai atap, Carnage malah ingin menghabisi Francis juga. Dia kayaknya kesal sama Francis yang memiliki kekuatan suara, karena kekuatan ini bisa mengalahkannya. Cassidy tentu aja nggak terima dengan pelakuan Carnage. Dia memberontak, tapi kayaknya dia nggak sanggup. Venom sama Eddie yang sudah terluka melihat kejadian itu. Mereka pun mengetahui kalau Carnage sama Cassidy nggak akur dalam satu tubuh. Jadi masih ada kesempatan untuk dikalahkan. Dengan sisa kekuatannya, Venom pergi mengejar Carnage. Dia berhasil menyerangnya dan menyelamatkan Anne. Tapi nggak semudah itu guys, dia dihajar kembali oleh Carnage dan ditusuk-tusuk badannya. Asli udah nggak kuat lagi Venom ngelawan. Mendadak Venom punya ide. Dia menghajar Francis yang lagi setengah sadar ke arah lonceng. Jadi suara lonceng akan semakin gede karena dikombinasikan dengan suara teriakan Francis. Francis pun tewas tertiban lonceng. Venom dan Carnage kesakitan dan jatuh ke bawah. Si Venom keluar dari tubuh Eddie, tapi dia langsung masuk ke tubuh Dr. Dan dan Anne. Setelah itu kembali ke tubuh Eddie. Jadi Eddie selamat jatuh ke bawah. Sedangkan Cassidy yang terpisah dari Carnage jatuh ke bawah dalam keadaan terluka.
Carnage yang nggak punya inang langsung dimakan oleh Venom dengan lahapnya, walaupun asalnya nggak enak. Tanpa buang-buang waktu, Venom langsung melahap kepala Cassidy. Akhirnya dapat juga doi makan orang. Polisi pun tiba di lokasi. Eddie, Anne, dan Dr. Dan kabur supaya nggak jadi masalah. Karena Venom dan Eddie ini udah jadi buronan, jadi mereka kabur keluar kota dan sepertinya sedang bersantai di sebuah pantai. Nah guys, di end credit scene kita melihat Eddie yang lagi terbaring santai sambil menonton TV di sebuah kamar hotel. Mendadak seluruh ruangan berubah. Sepertinya dia ini ketarik ke dalam universe yang berbeda. Di TV pun sedang diberitakan mengenai Spider-Man yang ternyata adalah Peter Parker. Si Venom demen banget ngeliat wajah Peter Parker ini. Ya gitu deh guys, akhir dari film ini. Jadi kita udah bisa pastiin ya kalau dunia Venom akan bertemu sama dunia Spider-Man. Jadi Marvel Sony akhirnya berkolaborasi juga sama Marvel Disney. Atau mungkin saling pinjam tokoh. Pertemuan keduanya mungkin akan muncul perdana di film Spider-Man yang akan rilis di bulan Desember ini, yaitu Spider-Man No Way Home. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.